Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fadil Rila Zikri, NIM 802018-0214. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Saya akan membahas tentang apa itu lingkungan bisnis, dampak atau hambatan apa saja dalam berbisnis atau berorganisasi, dan bagaimana pencegahannya dalam dampak tersebut. Baiklah, di sini lingkungan bisnis adalah sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam sesuatu lembaga atau organisasi perusahaan. Jadi maksudnya kegiatan yang di dalam perusahaan tersebut tuh harus terkontrol. Di sini akan membahas tentang usaha air galon. Sebelum dalam berbisnis, kita harus melakukan analisis usaha. Pertama, mengetahui produk atau jasanya yang ditawarkan. Apakah dibutuhkan di masyarakat atau tidak? Ternyata usaha air galon tersebut dibutuhkan untuk masyarakat. Yang kedua, dalam melakukan analisis usaha, kita harus mengetahui kekuatan dalam usaha tersebut. Kekuatan yang pertama yaitu keunggulan dalam usaha air galon, yaitu keunggulan pH airnya, yaitu pH yang rendah, maka pH yang rendah maka air tersebut yang enak. Kelebihan kedua yaitu dibandingkan usaha galon lainnya, mungkin dengan antar jemputnya kalau lebih bagus sekali dengan pembelian lewat aplikasi. Lingkungan internal bisnis yaitu yang pertama tenaga kerja. Ini dimana tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam bisnis mikro atau makro. Metode atau manajerial. Metode ini langkah-langkah untuk kedepannya. Material atau bahan baku, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuka bisnis. Keempat, peralatan. Yang kelima, uang. Selanjutnya, lingkungan eksternal bisnis dalam sudut pandang mikro. Di sini pertama yaitu pelanggan. Pelanggan yaitu customer, yaitu masyarakat umum atau tetangga yang mengonsumsi air galon tersebut atau barangnya tersebut. Atau sebagai contoh di PT-PT lainnya membutuhkan air minum. Nah, maka bisa jadi air minum galon tersebut jadi pemasok PT tersebut. Perantara ini di dalam kurung meletakkan galon-galon tersebut di kedai-kedai, dan kedai itu disebut dengan perantara atau pihak ketiga. Pesaing ini yaitu organisasi yang sama menawarkan barang yang sama yaitu air galon lainnya. Nah, itu disebut dengan pesaing. Kreditor yaitu kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Contohnya kelompok usaha galonnya memerlukan modal dari bank. Di sini disebut dengan kreditor. Pekerja yaitu himpunan para pekerja atau anggota. Selanjutnya, lingkungan eksternal bisnis, sudut pandang makro. Ini yang pertama lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian ini di mana maksudnya kondisi ekonomi di mana tempat bisnis itu menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, stabilitas ekonomi, di mana jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian bisnis tersebut. Yang ketiga, pengelolaan ekonomi. Pengelolaan ekonomi ini perekonomian dapat dilakukan oleh pemerintah atau yang bekerja sama dengan pemerintah, atau membuat kebijakan tersendiri sama pemerintah. Selanjutnya, membahas kelemahan brand atau perusahaan. Di sini saya membahas usaha air galon yang tadi. Yang pertama kelemahannya, misalnya seandainya pendapatan per bulan menurun, kita koreksi, mungkin banyak masyarakat membeli air galon tempat lainnya. Nah, di sini terdapat penyebab. Yang kedua, pelayanan karyawan yang kurang baik.
Yang ketiga, airnya misalnya terakhir tidak enak atau pahit. Ancaman atau kendala bagi brand usaha kita. Kendala pada saat ini karyawan yang kurang. Seandainya pada saat pengantaran tidak ada jaga depotnya atau sebaliknya. Yang kedua, ketinggalan zaman di saat usaha galon lain sudah pakai aplikasi, kita masih pakai sistem keliling atau SMS. Selanjutnya, dalam memulai berbisnis pasti memiliki risiko. Risiko yang pertama, risiko strategik seperti tempat keramaian, tengah kota, atau kondisi sepi. Yang kedua, risiko kepatuhan. Risiko ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang, regulasi, atau hukum yang ditetapkan pemerintah. Ini maksudnya kayak usaha PS tersebut mengganggu anak-anak atau membuat anak malas, maka itu sangat risiko juga. Yang ketiga, risiko operasional lebih mengarah sebuah kegagalan atau kegagalan sehari-hari. Contohnya seperti pada saat membuat air galon tidak sengaja terjatuh, itu risiko operasional. Atau membawa mobil bannya bocor, pecah, dan tertabrak, itu risiko ya. Yang keempat, risiko harga. Dalam berbisnis, dalam harga sangat mempengaruhi. Banyak pesaing yang berani memberikan harga murah atau dalam kurung biar ternama brand usaha kita. Yang pertama, tidak mengambil untung banyak tetapi mengambil nama brand kita, membuat nama baik brand kita. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.